itu adalah areanya diperluas ya. Ini area diperluas. Ini disisain sedikit. Oh. Ini jadi area kuadran 2. Penting. Bagaimana supaya nggak kuadran 1? Ya kita plan jauh-jauh hari sebelumnya supaya ini nggak mendadak. Ya. Kalau kita tahu bulan Juni akan ada laporan, mungkin kalau hari pertama kita kerja belum tahu kan. Tapi kalau sudah 10 tahun kan sudah tahu iramanya. Masa nggak bisa prediksi? Jadi kuadran 1 ini harus ada. Harus adanya tuh sedikit. Ini contoh misalnya kuadran 1, ini gelasnya siapa ya? Aku lupa nih. Ini kuadran 1, ini misalnya saya sudah segini. Kalau saya tambah lagi tumpah. Tapi kalau kuadran 1 saya tuh kosong. Alasan kosong, mau ditambah itu banyak juga nggak stres. Karena saya udah beres ya. Jadi pastikan yang bisa tanggung jawab saya itu beres. Sehingga kalau dapat tambahan yang tiba-tiba, saya nggak panik karena gelas masih kosong. Banyak orang itu menunda-nunda sehingga gelasnya sudah penuh. Ditambah 1 tetes tumpah karena dia punya terlalu banyak. Jadi bagaimana menghindari kuadran 1 ya buat planning jauh sebelum itu. Oke. Bagaimana kuadran 3 supaya bisa diambil? Delegasi. Tadi contoh saya bayar orang. Kan bisa dilakukan orang lain. Bagaimana mengurangi kuadran 4? Lakukan tapi jangan terlalu banyak karena ini membuat kita sia-sia. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau di sini ada ya. Manajemen waktu yang efektif itu yang kuadran 1 kecil, yang besar itu yang not urgent tapi important, kayak ngecek keamanan kabel itu nggak urgent tapi penting. Kalau tidak kita lakukan, rumah kita kebakaran. Kalau kita cek ke dokter mengenai kesehatan secara rutin atau mobil kita dibawa ke bengkel secara rutin, itu penting tapi nggak urgent karena dia belum mogok. Tapi kalau kita nggak lakukan, mobil kita akan mogok. Jadi kuadran 1. Jadi orang yang hidup di kuadran 1 tuh orang yang heboh setiap hari, repot setiap hari. Yang bikin repot dia sendiri, karena nggak bisa mengatur waktunya. Jauh hari sebelumnya, saya kebetulan dari SD itu saya tahu IQ saya jelek dan bodoh. Jadi saya selalu belajar 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, pas SD lagi liburan, mami saya, "Mama kenapa belajar?" "Iya Mi, aku kan gak pinter Mi, jadi aku belajar dulu yang SMP." Aneh ya, belajar dulu bukan dulu. Jadi nanti pas sekolah sudah tahu, oh itu toh. Itu dari kecil. Padahal sebenarnya IQ ku itu di bawah standar harusnya. Cuman aku pernah lulus S2 cum laude. Karena sebelum kuliah gue udah baca semua kakak-kakak kelas punya. Ujiannya apapun aku udah tahu. Udah latihan. Pas kuliah ya semua lah. Karena nggak dadakan. Tahu sebelumnya. Saya hidup di kuadran 2. Ini. Kalau suami saya itu kuadran 1. Tiba-tiba, "Mah bayar pajak." Wah, pajak mobil kan mahal. Kalau mau bilang 1 tahun sebelumnya, emangnya gue sulapan uang gitu? Kan aku bisa alokasi. Bisa-bisa gue nggak bayar. Mobil mahal banget. Nah sekarang sudah tahu. Setiap kali perlu keperluan kasih tahu jauh sebelumnya supaya aku bisa alokasi. Jadi pas mau bayar pajak, santai. Kok punya uang terus ya? Bukan punya uang terus. Aku sudah prediksi. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba. Ya. Jadi cucu mau sekolah, anakku santai-santai kuadran 1 dia. Jajan, mall, gue stres. Aku udah siap-siap nih. Bayar sekolah itu mahal banget. Wow, betul.
masuk TK bisa 30 juta. Dia kok santai. Ih, itu ngeri banget, lama-lama tuh anak nggak sekolah, cucuku, ngeri kan? Jadi saya udah nabung, walaupun saya nggak akan kasih, sampai dia kepepet, baru aku kasih. Biar belajar, dia harus nabung. Nabung itu kuadran 2. Ya. Untuk beli sesuatu jangan kuadran 1, akhirnya pinjol. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan prioritas? Step yang kedua ya. Aku pakai contoh. Angkat ya dulu. Oke, berarti kita perlu belajar untuk prioritas. Termasuk packing. Packing, kalau mau saya pulang tuh ada bawa sepatu kets gitu, ya sepatu dulu masuk, jangan baju yang kecil-kecil, nanti sepatunya keluar nggak bisa masuk. Jadi masukkan yang besar-besar dulu di koper saya, ini masuk dulu karena ini gede, baru nanti yang lain-lain nyelip-nyelip gitu. Cukup 1 koper itu untuk packing. Tapi hidup kita itu kan juga harus di-pack, karena cuma 24 jam, jatahnya sama semua orang. Masa jatahnya sama, yang satu bisa bikin 17 buku, yang ini buku 1 pun nggak bisa. Saya bikin buku 32 atau 35 buku. Caranya gimana? Gampang. Bikin buku tipis-tipis kan 35 ya nggak? Ternyata aku bilang sama temanku, aku bikin 1 buku bisa 2 tahun loh, kamu bisa banyak. Ternyata bukunya tipis-tipis. Oh gampang, gua pisah-pisahnya. Jadi 35, yang penting kan 35 buku, ya kan? Jumlahnya masa aktivisnya tergantung, kita balapan aja. Tapi kenapa saya bisa nulis? Sampai orang bilang, kamu bukannya sibuk. Saya mengalokasikan waktu saya kalau berangkat ke kantor, kan sampai kantor 5:30 atau 5:15. Kan dari 5:15 sampai 7:30, itu ada berapa jam? 2 jam kan? Itu saya ke kamar mandinya direksikan, bersih bu, kayak kunci, udah di situ kerja. Ya semua udah tahu, Evi masih di kamar mandi. Daripada ngobrol-ngobrol, jadi itu udah 2 tahun buku 35. Jadi kalau tidak ada waktu, cari waktu, bukan ngelas. Aduh kerjaanku banyak, nggak ada yang terlalu banyak. Cuma kamu nggak ngeplan, harus di blok, waktu itu di blok. Nah itu caranya nih. Pada waktu di blok, yang lainnya ngikutin. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, aku lanjut ya. Itu teknik prioritas. Nah, tadi yang dibilang nih, cara mengambil keputusan, kuadran 1 langsung segera selesaikan, karena itu urgent and penting, terutama yang atas kendali kita, supaya nanti datang yang tiba-tiba dari orang lain, gelas kita masih kosong. Kuadran 3, cari bantuan, delegasikan. Kuadran 4, kurangi. Kuadran 5, masukkan ke schedule, planning. Di planning di situ supaya kita bisa nyicil. By the way, bagaimana cara makan gajah? Bisa nggak makan gajah? Ada loh orang makan sepeda, masuk Guinness Book. Tapi yang makan rumah belum ada. Kalau mau coba silakan. Caranya orang makan sepeda sampai selesai gimana? Semua sadelnya dimakan, tempat itu dayung-dayungnya semua dimakan. Dia butuh 6 bulan. Caranya gimana? Sepeda, beneran sepeda. Semua besinya dimakan. Itu masuk Guinness Book. Caranya adalah dia gerus itu sepeda sampai jadi tepung, serpihan, masukkan ke botol-botol. Setiap kali makan, setiap hari makan 3 sendok makan. Selesai 6 bulan tuh sepeda. Tapi rumah belum ada yang mau. Artinya sesulit apapun, asal dipecah-pecah jadi kecil, ya makan, ya selesai. Makanya itu yang penting kita taruh dulu.
kita tuh mau mencapai apa dalam hidup. Taruh dulu blok waktu untuk itu, pasti kita capai. Pasti. Memang nggak instan, tapi dialokasi. Oke? Nah, ini manajemen waktu. Nah, sekarang teknik prioritas tadi saya sudah pakai. Ini orang yang mindsetnya urgent itu banyak yang bilang. Tapi orang yang mindsetnya Q2 kuadran 2 semuanya masuk. Cukup. Nah, sistem yang kedua adalah Pareto. Pareto itu adalah buat prioritas tugas, memilih hanya pilih yang paling penting. Jadi umumnya 20% aktivitas itu menyumbangkan 80% dari keberhasilan kita. Mana yang penting? Kalau kita punya 100 project, ya pilih 20 yang dampaknya paling besar. Itu dengan sendirinya yang lain bisa terselesaikan dengan mudah. Jadi prioritaskan apa yang penting. Dan yang berikutnya, tidak boleh multitasking. Banyak orang kerja ini, kerja itu. Kenapa tidak boleh multitasking? Kita mengira itu bagus, padahal waktu kita multitasking, otak kita tuh nggak begitu kerjanya. Dan pada waktu kita lakukan multitasking, produktivitas turun 40%. Sekarang saya akan latihannya. Bapak Ibu ambil kertas. Ada saya di kantor saya dulu, dia selalu bilang ini di pintu, kuadran 2. Berarti dia nggak terima orang ganggu dia, karena dia ada di kuadran 2. Dia lagi mengerjakan sesuatu. Ya kita yang di luar tunggu sampai dia kuadran 2-nya hilang. Karena dia punya target, dia punya yang penting dan urgent. Dan dia nggak mau. Jadi kalau kita sudah disiplin dengan itu, apa yang mau kita lakukan itu lebih mudah. Oke, mengenai waktu, saya sudah selesai. Ada pertanyaan? Dan saya tutup dengan ini ya. Ini hasil riset ya. Kalau kita punya goal 2 atau 3, kira-kira yang selesai itu berapa? Kalau kita punya goal atau punya project 2 atau 3, kira-kira selesai berapa? 2. Semua selesai semua. Ikut saya di sini. Yang putih. Gak fokus ya. Nggak fokus. Yang fokus aja sesini kok. Manusia bisa bersalah. Oke. Berapa kalau 2 sampai 3? Bisa Ya 100%. 100%. Kalau punya 2. Dua project. Kalau 4 sampai 10 project berapa selesai? 4. 5. Separohnya paling. 1 atau 2. Kalau punya 10 paling selesai 2. Nah, kalau punya project 11 sampai 20, no. Nggak ada. Bukan. Dulu ada salah satu gubernur punya project 6.000. Hah? Aku udah pasti gak ada yang capek lah. 6.000. Nulis di buku tulis aja berapa buku tulis itu? Satu buku tulis cuma 50. Ya kan? Berapa lembar itu? Judulnya doang. Mending dia ingat dia mau bikin apa. Bikinnya itu tiga sama dengan pesawat controller. Kan pesawat yang mau mendarat ada banyak ya. Mana yang diperhatikan? Yang ada saya. Yang mau mendarat. Kalau kita melihat semuanya, bisa-bisa tabrakan atau jatuh, ya enggak? Apakah berarti yang lainnya dilupakan? Enggak, ada di radar. Cuma saya fokus 3 dulu yang mau mendarat. Nanti lihat lagi yang berikutnya. Kalau semua dilihatin, yang ada banyak kecelakaan. Sama dengan kita. Pekerjaannya begitu banyak, kita nggak tahu mana dulu. Jadi, ribet, akhirnya pusing. 3 dulu aja. Saya waktu tulis iklan ada 17 hal. Ini. Aku tulis, saya bilang sama diri saya mau 3 ini aja. Selesai mendarat, selesai. Baru 3 lagi.
sesuai prioritas. Selesai itu tugas. Tapi saya sehat karena sudah tahu tekniknya. Kalau punya lebih banyak, KPI itu sekarang di kantor nggak boleh lebih dari 3, karena bos sudah tahu pasti nggak selesai lah. Saya punya project ini, kesana kelambat, itu bodoh banget, bukan keren, pasti nggak selesai semua. Kenapa nggak bisa selesai? Karena pada waktu kita punya 10 project, semuanya kan jalan, tapi kan energi kita terpisah kan? Nyampe nggak? Ya maju tapi nggak ada yang nyampe. Sama dengan ini, sinar ini bisa motong kita nggak? Bisa. Nggak bisa, karena mencap. Tapi kalau kita bikin jadi padat, jadi fokus kayak sinar laser, jangan tubuh kita, Besi. baja aja Pak kepotong, karena fokus. Bagaimana mau fokus kalau ada 10? Satu aja. Jadi itu yang membuat kita jadi santai gitu, nggak dibuka. Oke, sudah selesai. Saya mau undang Mas Ardi. Ada sulap lainnya. Tepuk tangan. Baik, teman-teman semuanya, ini kebetulan oke, baik. Nah, mau ada games, Ibu tuh minta ada games ya. Bagaimana caranya teman-teman ini menyelamatkan diri? Ini ada yang namanya permainannya main borgol-borgolan ya. Nanti ada kita berpasang-pasangan, silakan pilih dulu pasangannya masing-masing ya. Udah, Mbak, boleh pilih pasangannya sama yang itu ya, nggak boleh sama yang ini ya. Oke, di sini sudah ada borgolnya nih. Udah jadi borgolnya apa belum Ibu? Udah jadi ya borgolnya Ibu. Oke, silakan. Boleh semuanya berdiri semuanya? Oke ya. Silakan berpasang-pasangan semuanya. Ya, berpasang-pasangan. Ya. Nah, cara pakainya itu adalah seperti ini. Yang pertama ini dulu nih, pakai nih. Ya. Oke. Nah. Yang keduanya seperti ini. Ya. Oke, boleh dilihat dulu ya cara masangnya. Nah, dimasukin sini. Oke. Ya, dikencengin dulu. Sudah semuanya? Kencengin, ini dikencengin. Nah, kencengin. Dikencengin. Udah, coba kita cek dulu. Ya. Oke. Ya. Saya masuk. Oke. Udah semuanya? Udah? Oke ya. Yang penting apa dalam permainan ini? Kasih sayang. Ya, fokusnya kepada mana? Masalahnya ada di mana? Jadi teman-teman bukan diminta untuk melepaskan borgolnya dari masing-masing, tapi bagaimana memisahkan diri, ya, memisahkan diri. Ini lepas, ini lepas. Jadi nggak mesti, bukan ini yang dilepas ya, bukan ini yang dilepas ya. Oke, tapi entar dulu, Mbak, sabar, Mbak. Entar dulu, sabar dulu ya. Sabar. Peluk aja. Oke ya. Jadi tugasnya adalah memisahkan diri, ya, bukan melepaskan tangan dari borgol. Bungkus ya. Paham ya, bungkus? Oke. Ya, kira-kira nih challenge-nya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kan kalau kita targetin nanti dibilangnya, wah waktunya sebentar apa segala macam, komitmen aja. Kita ambil average-nya. Berapa lama? 1 menit, 2 menit? 2 menit, 3 menit? Bentar dulu. Ayo, 1 menit, 2 menit?
3 menit? 3 menit. 5 menit? 5 menit. 5 menit bungkus ya. Boleh agak ke depan dulu semuanya. Boleh agak ke depan, boleh agak ke depan ya. Jangan terlalu mepet-mepet sama tangan. Mas, sabar, sabar. Ntar dulu ya. Oke. Oke, udah siap ya? Udah siap semuanya? Kita lihat dulu ya. Jangan terlalu mepet. Oke. 5 menit ya. 5 menit. Minta waktu 5 menit. Oke. Tar dulu, sabar. Oke ya. 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Ayo. Nyambut. Oke. Ayo. Peluk deh. Peluk. Ya. Oke. Ya. Situ dulu, dekat ibu. Satu pasang udah selesai. Yang lain makin, kok bisa selesai? Rajin nonton TikTok berarti. Ayo. Oke. Ya. Oke. Ini yang paham. Jangan ambil kesempatan dalam gimana. Ayo. Logikanya begitu. Iya, betul Pak, betul. Ya kok dia jangan dilepas begitu, nggak boleh dilepas begitu. Jangan gituin aja, tenang aja. Masih bisa. Ayo, ya gimana? Peluk. Ayo, gimana ayo? Oke, sudah hampir 2 menit. Tadi kurang dari 10. Keren. Ini ngapain temen tendang? Ayo. Ya, oke. Ya, keluar kakinya. Ayo, mau keluarin. Ya, main gunting. Shortcut itu namanya. Iya. Masih. Ayo terus. Masih ada waktunya. Ayo. Podo ae. Ayo. Jadi borgol di tangannya tidak boleh terlepas ya. Borgol yang di tangan tidak boleh terlepas di kedua tangannya. Fokusnya adalah memisahkan. Gak pakai peluk-pelukan kan tadi? Depan dulu ke depan, dekat ibu. Gak pakai peluk-pelukan kan tadi? Ambil. Ayo. Makin panik, udah selesai juga Mas. Akhirnya ya. Pakai cara TikTok ya Pak ya. Oke. Nanti kita mitigasi ya Bu ya. Cara penyelamatan dirinya itu seperti apa gitu. Ini intip dari gimana? Ayo gimana? Ayo. Selesai ternyata mantap. Terbaik. Sudah 4 menit. Ayo.
Lupa. Udah biarin aja udah. Ya. Oke, tenang aja. Masih ada 30 detik lagi. Oke, iya gimana? Gak apa-apa, peluk aja lagi. Kali aja makin akrab nanti sampai kantor. Ayo. Ya. Mantap. Oke, waktu habis. Yang pertama kali tadi siapa? Maju sini ke depan. Ya. Yang pertama kali siapa tadi? Hah? Yang pertama kali. Saya mau tahu dulu ya, mau tahu nih caranya kayak gimana ya? Oke, yuk kasih lihat caranya seperti apa ya? Oke, set, oh. Iya tadi saya mau begitu, tapi peluk-pelukan, ya. Mas Dika gimana Mas Dika? Peluk-pelukannya udah puas. Siapa yang tadi berpikiran sampai peluk-pelukan? Berpikirnya kayak gimana? Kenapa setiap menyelesaikan permasalahan kan pasti punya caranya masing-masing. Siapa yang mau sharing? Ini yang sharing dulu nih yang pertama kali. Kenapa cara penyelesaiannya langsung kayak gitu? Apa emang sudah tahu apa segala macam permainannya? Ya kalau Pernah jadi korban ya, pernah jadi korban. Terus yang peluk-pelukan tadi yang terakhir siapa? Yang terakhir peluk-pelukan tadi siapa? Sini mas. Gak apa-apa, sharing. Ya terakhir. Ya kan terakhir bukan berarti kalah dong ya. Oke ya. Oke. Mencoba. Oke, nih ya. Tadi cara penyelesaiannya fokusnya kemana nih? Fokusnya nggak fokus. Ibu ya mah. Pikiran kalau itu akan terbuka dengan kita ngopatin lah, peluk-pelukan lah, segala macam. Mencoba berbagai cara. Mencoba berbagai fantasi ya. Fantasi karena nggak pernah nonton TikTok jadi nggak tahu.